PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 di Nusa Dua Bali. Dalam kongres yang digelar tertutup ini, Megawati Soekarno Putri dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum untuk periode 2025-2030. Dan kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri di Bali. Nabila, selamat sore. Bagaimana jalannya kongres hari ini yang kembali mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP? Ya, selamat sore atau petang waktu Indonesia Tengah, Elvira. Saat ini Kongres ke-6 PDI Perjuangan masih berlangsung. Tadi saat pembukaan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, memang Megawati Soekarno Putri sudah kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030. Pengukuhan memang bersifat tertutup, Elvira. Kami rekan-rekan media juga terbatas untuk mengakses ke dalam area di mana Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum dari PDI Perjuangan itu sendiri. Dan kalau kita bisa gambarkan di sekitar arena Kongres, tidak seperti kongres-kongres yang pada umumnya begitu, Elvira, di mana banyak semarak umbul-umbul dan lain sebagainya, identitas partai. Tapi kalau bisa saya gambarkan dari sekitar arena Kongres yang berada di Bali Nusa Dua Convention Center ini, tidak tampak ada atribut-atribut partai yang menonjol di arena sekitar Kongres. Hanya ada atributnya kecil begitu, Elvira, ya, tidak terlalu tampak. Tapi pada saat kami konfirmasi kembali kepada salah satu politikus PDI Perjuangan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi memang saat ini Kongres PDI Perjuangan sendiri memang masih berjalan dan belum dapat diakses oleh media. Tapi nanti pada saat kemudian adanya pidato secara resmi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, informasi sementara yang kami dapatkan, pidato tersebut bisa diakses oleh media itu sendiri. Nah, kalau bisa saya gambarkan juga, Elvira, tadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikukuhkan, kemudian yang hadir dalam Kongres di Nusa Dua Bali ini diantaranya adalah para ketua, sekretaris bendahara dari DPD, DPC, dan juga seluruh DPP partai. Dan pada saat ini peserta dari Kongres ke-6 PDIP tengah melakukan rapat komisi. Tadi kami sempat menanyakan rapat komisi seperti apa. Jadi para kader-kader ini kemudian dibagi menjadi beberapa komisi dan tengah menggelar rapat antar komisi tersebut. Misalnya ada komisi politik, komisi ekonomi, komisi organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian pengukuhan Megawati Soekarno Putri sendiri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan memang berlangsung setelah agenda BIMTEK ataupun bimbingan teknis yang dilaksanakan pada Rabu 30 Juli lalu. BIMTEK yang semula dijadwalkan berjalan selama 2 hari ini nyatanya hanya berlangsung selama 1 hari saja dan dilanjutkan oleh konsolidasi nasional besar-besaran. Jadi pada BIMTEK ini diikuti oleh sekitar 3.200 peserta, dan dalam arahan Megawati Soekarno Putri di momen BIMTEK sebelumnya, ini bagaimana kemudian para kader diminta untuk merapatkan barisan, solid, bergotong royong, dan juga mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan juga dengan kepentingan individu itu sendiri. Megawati juga berharap PDIP dapat semakin besar, jangan justru semakin mengecil, karena dengan bergotong royong, Megawati Soekarno Putri ini optimis rakyat akan ikut bersama dengan PDI Perjuangan itu sendiri. Setelah momen pengukuhan, tentu yang juga dinantikan publik adalah bagaimana kemudian sikap dari PDI Perjuangan terhadap pemerintahan. Apakah Megawati dan juga PDIP sebagai partai begitu ya akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, atau mengambil sikap tetap berada di luar pemerintahan, menjalankan fungsi politiknya sebagai check and balances itu sendiri. Itu yang masih ditunggu bersama, belum ada pernyataan sikap resmi. Sejauh ini agendanya baru pengukuhan, kemudian juga tengah dilaksanakan rapat komisi, dan kami juga masih sama-sama menunggu keterangan pers yang akan disampaikan oleh perwakilan steering committee dari pengukuhan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketum PDIP dalam Kongres ke-6 PDIP itu sendiri. Dan tentu Kongres ke-6 ini juga menjadi spesial ya, Elvira, selain karena memang ditunggu-tunggu, apalagi Kongres ini berlangsung ditunggu sejak April lalu.
Kongres ini juga berjalan 1 hari sebelum Kongres. Ada dinamika di mana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini mendapatkan amnesti dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ada sejumlah elit PDIP yang kami tadi coba tanyakan bagaimana responnya terhadap amnesti yang diberikan Presiden kepada Hasto Kristianto, dan ini para politikus PDIP sendiri menyambut positif dan juga mengapresiasi amnesti yang diberikan. Sedari awal sejak kasus ini bergulir sekitar 1 tahun yang lalu, tadi kami berbincang dengan koordinator tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Ronita Lapesi. Sejak 1 tahun yang lalu sebenarnya PDIP ini meyakini bahwa kasus yang terjadi pada Hasto ini syarat akan muatan politis, begitu kental akan muatan politis, sehingga memang dengan adanya amnesti ini para kader PDIP menyambut gembira, dan kita juga menantikan bersama apakah ada kejutan-kejutan yang akan terjadi dalam pelaksanaan Kongres yang rencananya akan berlangsung hingga tanggal 3 Agustus mendatang. Kita ketahui bersama saat ini Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, sebenarnya hanya tinggal menunggu Kepres ataupun keputusan Presiden untuk dapat kemudian keluar dari rutan KPK, begitu ya. Apakah kemudian Hasto akan menyusul ke Bali dan lain sebagainya, tentu itu yang juga masih kita nantikan bersama. Setelah pengukuhan juga akan ada pengurusan ataupun pembentukan struktur kepartaian itu sendiri yang akan kita sama-sama nantikan juga, apakah kemudian Hasto Kristianto ini akan kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya. Karena tadi saat kami tanyakan ke salah satu politikus PDIP, Rudian Watubun, apakah ada ADART yang kemudian membatasi seorang Sekjen ini hanya bisa menjabat 2 kali saja, artinya kepada Hasto Kristianto apakah mungkin untuk kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan Komarudin menjawab sepenuhnya itu adalah hak prerogatif dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, tetapi tidak ada ADART yang mengatur batasan seseorang kader menjabat sebagai Sekjen di PDI Perjuangan. Sementara itu kembali ke studio, Elvira. Baik, Nabila Putri langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih.